Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama kita akan belajar akan firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapa yang di surga buat kesempatan dalam hidup kami untuk belajar akan firman-Mu. Biarlah selama kami hidup, kami mau melewati proses yaitu pembelajaran akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi senantiasa oleh kebenaran-Mu, dan kami hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami lakukan saat ini boleh memberkati kehidupan kami secara pribadi untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Ayat yang sangat berlawanan ya, karena satunya bicara orang yang mengandalkan Tuhan dan itu mendapat kutuk dari Tuhan, dan ayat yang ke-7 adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tentunya kita ingin senang mendengar kata-kata yang menguatkan iman kita. Senang ya, puji Tuhan. Kita akan belajar di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, yaitu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan membacanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Yeremia, bagaimana kehidupan orang Israel ini adalah dalam kondisi yang sulit, ya. Karena orang Israel sedang dalam menghadapi ancaman pembuangan ke Babel. Nah, itu kan bukan kondisi yang menyenangkan, bukan kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia, tetapi kalau bisa dilalukan dalam kehidupan setiap orang, ya. Faktanya hal ini harus dihadapi oleh orang-orang Israel, ya. Mereka akan masuk dalam masa pembuangan di Babel, di mana kehidupannya tidak bisa bebas, ya, terkungkung. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengapa Yeremia menulis diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan secara teologis adalah ya, bergantung kepada Tuhan. Ya, kalau bergantung kepada Tuhan, mereka percaya mereka akan mendapat berkat dari Tuhan, berkat perlindungan, berkat penyertaan dari Tuhan. Sehingga dikatakan diberkatilah oleh orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah bagaimana orang-orang ini, orang-orang Israel maksud saya, bersandar penuh atau percaya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Nah, sikap inilah yang membuat mereka, kehidupan mereka, kalau nanti kita baca di ayat-ayat selanjutnya, mereka mendapat hidup yang diberkati oleh Tuhan, ya. Ada penyerahan diri totalitas kepada Tuhan. Menaruh harapan itu kan menunjukkan pada masa depan apa yang harus kita terima atau apa yang harus kita capai, ya. Sikap menanti pemenuhan akan janji Tuhan, ya. Janji Tuhan. Waktu dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, kita sudah mengandalkan Tuhan. Berkat apa yang kita akan terima? Bukan berkat secara finance saja, tetapi yang terpenting adalah berkat-berkat rohani. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan lebih dekat lagi, lebih erat lagi, lebih intim lagi kepada Tuhan. Membuat jiwa kita kuat di dalam Tuhan, di dalam pengharapannya akan pemenuhan janji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentunya ingin mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau nanti kita akan belajar lagi di dalam ayat 8, selanjutnya kita akan belajar di dalam ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, siapa ini? Tentunya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ya. Iman yang teguh, ya, iman yang teguh kepada Tuhan adalah dasar keselamatan orang percaya, sehingga akan mendapatkan ketenangan hidup. Karena kita tahu Kristus adalah pusat pengharapan bagi orang percaya.
termasuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saya. Mengandalkan Tuhan memang butuh keseriusan, butuh ketekunan, membutuhkan suatu komitmen dalam hidup kita. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, supaya kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Karena terkadang manusia ini ingin mengandalkan Tuhan, tetapi daging kita terkadang ingin mengandalkan pertolongan manusia, orang lain. Oleh karena itu, hari ini kita melihat bagaimana perjalanan orang-orang Israel itu, ya, yang naik turun imannya kepada Tuhan, keyakinannya akan Tuhan. Kita bisa melihat kalau mereka yakin, mereka percaya, mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka melihat, mereka juga merasakan betapa mengandalkan Tuhan itu adalah hidup yang diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita yang mengandalkan Tuhan, kita sudah mendapat berkat. Berkat apa? Berkat kesehatan. Berkat apa lagi? Berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Hari ini kita hidup itu karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada, semua adalah anugerah Tuhan terhadap kita. Itu merupakan berkat. Karena waktu kita hidup kita membutuhkan nafas. Dan kita tidak perlu membayar untuk kita menghirup udara, mengeluarkan udara. Kita bisa bernafas. Itu adalah berkat tersendiri bagi kita. Sehingga kita akan semakin mengerti bahwa yang namanya berkat itu bukan hanya yang bisa kita pegang, yang bisa kita nikmati, naik turun mobil atau rumah yang mewah, atau jabatan yang kita impi-impikan lalu kita dapat. Itu bisa juga. Karena tidak ada barang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan berkehendak atas setiap orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melihat berkat Tuhan yang setiap detik kita sudah rasakan dan kita nikmati. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan anak cucu menantu. Itu adalah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari bersama-sama. Tentunya saya juga belajar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita melihat pengharapan kita, masa depan kita disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan akan buat berhasil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mengandalkan Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang setia terhadap kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih kepada Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami terkadang kurang baik kepada Tuhan, tapi Engkau selalu dan selalu baik terhadap kami. Selalu dan selalu menolong kami. Selalu dan selalu menyertai kami. Bahkan selalu dan selalu memberkati kehidupan kami. Sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Semua karena karya-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Semua karena kebaikan-Mu terus Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap bersemangat bersama Tuhan karena Dia adalah Immanuel, amin.